Oke, halo teman-teman, kenalin nama gue Rio. Gue lagi mau bikin video iseng aja soal waktu itu teman gue nanya dia pengen beli Vespa. Nah, karena memang dia baru, ini yang mungkin yang pertama kali dia beli Vespa. Dia nanya lah sama gue gitu, kira-kira Vespa ini gimana, yang ini gimana, dan akhirnya jatuhlah kepada pemenangnya adalah satu buah Vespa VBB yang diantar dari luar kota. Nah, karena kebetulan teman gue ada di luar kota, akhirnya dia nganter ke tempat gue gitu. Kebetulan gue ngekos juga, dia nganter ke tempat gue dan gue yang ngebuka barangnya dan gue yang ngecek. Dan mungkin ini gue nggak akan ngasih juga ke kalian tips and trick lah ya. Gue tau lah mungkin kalian juga ada yang udah main Vespa udah lama gitu. Cuman video ini untuk buat kalian yang memang belum pernah beli Vespa sebelumnya dan kalian penasaran gitu kira-kira hal apa aja sih yang harus dicek gitu ketika kalian mau beli Vespa gitu kan. Jangan sampai kalian salah pilih atau jangan sampai kalian nyesel gitu di endingnya gitu, karena posisinya ya mungkin ini adalah Vespa pertama kalian gitu kan, dan terus kalian beli dan ternyata beda gitu kan di foto dan kondisi dealing, dan ketika motor itu datang terus kalian kecewa. Tapi balik lagi ya, yang kita harus tahu adalah ketika kita beli Vespa klasik, kita juga harus tahu bahwa motor ini adalah motor tua gitu. Kita nggak boleh expect terlalu tinggi motornya itu kayak motor sekarang gitu kan, yang mungkin nggak ada penyakitnya atau nggak ada rusaknya atau nggak ada cacatnya gitu. Nah, kita harus terima. Sisanya adalah bagaimana caranya kita menangani hal-hal tersebut. Oke, jadi waktu itu ceritanya teman gue mau beli Vespa. Nah, dia menawarkan banyak lah, tapi ada satu Vespa yang menurut gue dia juga suka dan gue juga suka. Itu Vespa VBB tahun 1965. Nah, Vespa VBB itu dibuat pada tahun 1960 sampai 1965. Generasi di atasnya VBB itu ada VBA yang diciptakan tahun 1958 sampai 1960. Apa sih yang ngebedain Vespa VBA dan VBB? Nah, yang ngebedainnya itu ada di transmisinya. Transmisi Vespa VBA itu dia 3 percepatan. Nah, kalau transmisi Vespa VBB dia itu 4 percepatan. Nah, jadi kalau kalian bingung gitu, modelnya kan agak sama gitu. Mungkin kalian bingung nih, ini Vespa VBA atau VBB gitu kan. Jangan sampai kalian belinya VBA tapi datangnya VBB gitu kan. Nah, yang membedakan adalah di transmisinya itu. Lalu yang membedakan juga ada di tatakan plat nomor belakang. Kalau di Vespa VBA, tatakan plat nomor belakang dia itu bentuknya tetap bulat, tetap cembung gitu kan. Tapi kalau VBB, bentuk tatakan plat nomor di belakang dia sudah berbentuk sesuai dengan bentuk tatakan plat nomor. Dia kotak seperti itu, seperti ini. Nah, berikut adalah cuplikan video ketika motor itu datang. Gue senang banget kan, karena gue juga suka, walaupun bukan motor gue, tapi gue menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang menyenangkan aja buat gue gitu, walaupun bukan motor gue, cuman kayak ya karena gue suka gitu kan, jadi ya gue videoin gitu kan. Dan sekarang karena berhubung lagi COVID-19, gue bingung mau bikin apa, gabut di kamar, ya udahlah gue bikin ini dan mungkin aja bermanfaat. Dan gue mengganti beberapa part dari Vespa ini ketika datang, dan gue menservis motor ini juga, dan mungkin bisa menjadi referensi gimana caranya kalian mau tetap retro tapi terlihat simpel juga gitu. Nah, berikut videonya. Nah, ini waktu pas motornya datang gitu kan, gue buru-buru gitu ya kan ke bawah karena diantar pakai kargo. Oh iya, sama ini motor diantar dari Bandung, di packing dari Bandung. Temen gua posisinya ada di Kalimantan dan gua posisinya ada di Jakarta Selatan gitu kan. Jadinya
ada 3 tempat yang berbeda gitu. Nah, ini motornya datang, diturunin sama orangnya gitu kan. Pelan-pelan gue juga bingung juga gimana mau nurunin motornya, soalnya nggak paham gitu. Kita serahkan aja kepada ahlinya. Dan abis itu setelah motornya turun sampai bawah, gue masukin ke parkiran motor gitu. Gue buka bungkusnya segala macam dengan hati-hati. Berdansa sore hariku, sejiwa alam dan duniamu, melebu sifat kakuku. Dan akhirnya motornya terbuka. Hal bodoh jadi lucu, obrolan tak perlu. Kala itu, oh tersalurkan aliran syaraf untuk Martin tua. Dan ini adalah pertama kalinya motor itu hidup. Gue coba dan akhirnya motor ini hidup. Nah, penampakannya seperti ini. Setelah itu gue servis dengan gue mengganti beberapa part, aksesoris, mulai dari velg gue pakaiin white wall, lalu gue beli dop, lalu gue ganti karburator, gue ganti platina, lalu gue ganti busi, gue ganti ban luar. Berikut akhirnya gue bayar gitu untuk harga, berapa harga yang dikeluarin. Nah, semuanya relatif kepada bengkel kalian. Kalau misalnya kalian pengen tahu harga berapa satu part sebelum kalian beli di toko, kalian bisa ngecek di sosial media, atau paling gampang kalian bisa ngecek harga pasarannya di Facebook. Itu paling banyak referensi harga yang bisa kalian cari gitu kan. Dan kalian bisa hitung estimasi cost-nya berapa, lalu kalian bisa hitung estimasi cost untuk jasanya berapa. Nah, kembali lagi, untuk harga itu bagi gua untuk jasa itu relatif. Karena kenapa? Karena kita membayar kemampuan orang. Buat kalian yang mau beli Vespa untuk pertama kali dan kalian nggak tahu kira-kira harus ngelakuin apa, ada hal-hal umum yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama gue mau ingetin adalah periksa kondisi mesin. Bagaimana dengan kondisi mesinnya? Apakah pengisapannya bermasalah, atau mesin motor dalam keadaan mogok, atau hal-hal lain yang menyebabkan si motor itu kurang layak pakai gitu. Nah, saran gue adalah ketika kalian mau membeli Vespa, tanyakan kepada teman kalian yang mengerti Vespa, yang mengerti mesin Vespa, atau tanyakan kepada mekanik Vespa gitu. Apakah Vespa ini baik untuk saya beli atau tidak? Yang kedua adalah cek kondisi kaki-kaki. Setelah itu jangan lupa cek dek Vespa. Apakah dek Vespa itu melengkung atau dia kropos? Nah, kalian harus cek itu juga, karena jangan sampai ketika kalian beli dan deknya ini bermasalah, misalnya deknya kropos dan kalian pakai dan ternyata malah roboh Vespanya begitu. Nah, yang terakhir adalah bicara harga. Memang bisa dibilang bahwa harga Vespa itu relatif ya. Kita nggak patok
harganya seperti kita membeli rokok di warung gitu. Harganya relatif, tapi kalian bisa memperkirakan kisaran harga dari tipe tersebut itu berapa. Nah, kalian bisa mengecek di tempat jual beli Vespa, di sosial media atau di internet. Kalian bisa cek, dan kembali lagi tanyakan kepada orang-orang yang berpengalaman gitu. Tanyakan kepada orang-orang yang memang sudah main Vespa cukup lama gitu, dimana kalian bisa konsultasi sama mereka untuk tahu berapa kisaran harga daripada Vespa itu tersebut. Nah, balik lagi, harga adalah relatif, tapi hal-hal ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai saking relatifnya jadi nggak ada tolak ukur harga yang memang kita siapkan untuk budget kita. Nah, begitu adalah hal yang gue catat dan gue ingetin untuk kalian. Nah, semoga bermanfaat, dan terserah subscribe gak subscribe, gue gak jadi masalah, karena gue bikin konten ini buat kalian, bukan untuk popularitas karena ada COVID-19 gitu kan. Tapi jangan pernah lupa motonya satu Vespa berjuta saudara. Terima kasih. Apa? Diam.